Seiring perkembangan zaman, penggunaan gadget atau gawai seperti smartphone, tablet, konsol game, dan lain sebagainya seolah menjadi hal yang lumrah yang bisa digunakan setiap hari. Bahkan penggunaan gawai juga Kabupaten Bandung Barat dalam 2 bulan terakhir merawat belasan anak yang kecanduan gawai. Rata-rata usia anak yang mengalami kecanduan gawai ini berkisar antara 11 hingga 15 tahun. Mendidik anak di era media sosial saat ini bukan berbeda dengan Sakit jiwa Kisah Bagaimana Bandung tidak? Kabupaten Bandung Barat dalam 2 bulan terakhir merawat belasan anak yang kecanduan gawai. Rata-rata usia anak yang mengalami kecanduan gawai ini berkisar antara 11 hingga 15 Anak tahun. sudah bisa dikatakan kecanduan ketika misalnya aktivitas dia berinteraksi dengan gadget itu sudah mengganggu aktivitas kita. mulai dari mencari informasi di internet, meski banyak belajar daring. Stabil. Sekarang di bayanya rumah, kita sering melihat hal yang sama. Begitu anak rewel, menangis, dan susah diatur, kedua orang tuanya langsung memberikan gadget. Dan menariknya, cara ini tuh berhasil buat anak menjadi diam. Orang tua bisa lanjut bekerja dan istirahat. Tapi, tanpa kita sadari, kebiasaan ini membentuk pola baru yang disebut dengan digital play thinking, yaitu menenangkan anak bukan dengan kehadiran atau kehangatan, tapi dengan cara layar. Kelihatannya sepele, tapi efeknya jangka panjang yang sangat besar. Karena anak belajar mencari ketenangan dari gadget, bukan dari manusia. Kalau begitu, kenapa anak bisa begitu mudah tertarik pada gadget? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kecil itu? Jawaban sederhananya itulah, karena gadget dirancang untuk kita bisa bikin betah. Orang dewasa aja betah melihat gadget, apalagi anak kecil. Pertama, ada reward instan. Mereka langsung senang tanpa harus berusaha. Kedua, kejutan acak yang bikin mereka penasaran. Kayak, nanti habis ini ada apa lagi ya? Dan yang ketiga, stimulus tinggi. Warna cerah, suara menarik, animasi bagus. Akhirnya otak anak belajar hal satu. Kalau nggak nyaman, bukan gadget, langsung benang. Itulah yang membuat kebiasaan ini menempel begitu kuat. Setelah memahami mekanisme cara kerja gadget, lantas bagaimana dampak terhadap otak? Hal ini tentu berkaitan dengan perubahan biologis pada sistem saraf anak. Dampak neurologis, dopamin loop pada anak. Ketika anak menonton video dan bermain game, otak mereka melepaskan dopamin yang menciptakan rasa senang. Penggunaan gadget dengan intensitas tinggi akan memberikan dopamin dengan jumlah yang besar. Inilah yang disebut sebagai dopamin loop, yaitu kondisi di mana anak mencari rasa senang yang didapatkan dari bermain gadget dengan durasi yang melewati batas, sehingga membuat otak meminta lebih dan menyebabkan kecanduan. Efeknya adalah membuat anak mudah bosan dengan aktivitas biasa, kemampuan fokus anak menurun, dan anak menjadi gelisah ketika tidak diberikan gadget. Perubahan ini terjadi secara bertahap dan akan berdampak dalam jangka panjang. Pada tingkat neurologis, gadget memengaruhi cara otak mencari kepuasan. Hal ini akan berdampak secara berkelanjutan terhadap cara anak belajar dan mengelola emosinya. Kemudian, perspektif perkembangan emosi anak. Pada masa anak-anak, mereka mengalami fase penting untuk mempelajari regulasi emosi. Mereka seharusnya belajar cara menghadapi rasa marah, sedih, kecewa, dan bosan dengan bantuan orang tua. Namun yang terjadi sekarang adalah setiap prestasi kecil yang muncul langsung diberikan gadget. Hal ini tentu akan memutus proses belajar mereka dalam mengelola emosi. Akibatnya, kemampuan regulasi emosi mereka tidak terbentuk dengan baik. Anak menjadi mudah marah, sulit menunggu, dan menjadi ketergantungan dengan gadget. Secara tidak langsung, peran gadget berubah yang sebelumnya sebagai alat hiburan, kini menjadi alat pelarian emosi. Fenomena ini disebut emotional deregulation yang diawali dari proses digital face-paying sejak dini. Dampak sosial dan budaya, normalisasi gadget bareng. Karena dianggap praktis, kebiasaan ini hanya menjadi normal. Anak rewel, beri gadget. Anak bosan, beri gadget. Seiring waktu, gadget bukan lagi alat hiburan, tetapi menjadi pengasuh kedua. Dalam keluarga modern, di ruang publik, kita semakin sering melihat anak
diam hanya karena sibuk dengan layar. Tanpa disadari, budaya gadget parent semakin meluas. Kebiasaan ini membuat anak menjadi sulit mengontrol emosi, sulit mengontrol waktu, dan banyak hal negatif yang akan terjadi kepada anak. Jika budaya ini terus dilakukan, anak menjadi kehilangan kontrol. Dan kebiasaan ini semakin sering mulai dari pola kecil. Diberi gadget setiap kali rewel pun muncul karena kebiasaan ini sudah turun-temurun sejak kecil. Pada titik inilah pentingnya literasi digital, karena jika budaya ini sudah mengakar, orang tua perlu memahami bagaimana game dan platform digital bekerja agar bisa mengambil langkah pencegahan yang tepat. Konsep literasi game dan adiksi digital. Literasi game bukan hanya mengetahui game apa yang dimainkan, tetapi memahami desain psikologis di balik game tersebut. Jika 7 anak bisa mengalami adiksi digital, sulit mengontrol waktu bermain, dan menjadi game sebagai alat menenangkan diri, adiksi digital ini hanya soal durasi, tapi kehilangan kontrol. Ya, gadget bukanlah musuh, tetapi alat yang harus digunakan secara bijak. Anak juga perlu aktivitas fisik seperti bermain, berinteraksi, dan tidur yang cukup untuk berkembang. Orang tua di sini sangat berperan penting dalam membantu anak belajar mengenali dan mengelola emosinya, tanpa selalu bergantung pada layar. Bukan berarti anak tidak boleh bermain gadget, tapi penggunaannya harus diatur dengan cara yang pertama, yaitu sesuaikan durasi waktu anak untuk menatap layar. Yang kedua, dampingi anak setiap kali menggunakan gadget. Yang ketiga, pastikan konten yang ditonton sesuai usia mereka. Dengan cara ini, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri, tenang, dan berempati. Kesimpulannya yaitu, anak yang mampu mengatur emosinya dengan baik bukanlah anak yang tidak pernah marah atau sedih, melainkan anak yang tahu bagaimana menghadapi perasaan itu dengan cara yang tepat, bukan bergantung pada gadget.